Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 286 dan episode 290. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 286. Aneh, makanan 3. Zhan Hongyu dan pemuda tampan itu tertarik dengan seruan pria botak itu. Dan mengikuti mereka berkeliling. Pria parubaya dengan sedikit rasa keberadaan dalam tim juga cukup bersemangat saat ini, bibirnya sedikit bergetar, dan dia jelas menemukan sesuatu yang mirip dengan pria botak itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih mayat binatang alien tingkat ke-7 yang tertanam di dinding batu, dan menariknya keluar dengan ganas. Ini ceroboh. Bongkahan besar kerikil berguling ke bawah, dan pria botak itu menggunakan senter pada jam komunikasinya untuk menyinari lubang yang dibuat oleh mayat monster alien tingkat ke-7. Saya melihat cahaya perak cemerlang muncul di depan beberapa orang. Di dalam dinding batu hitam setebal lebih dari 1 meter, semuanya berwarna perak mengambang. Orang-orang yang hadir bukanlah orang yang kurang informasi, jadi mereka secara alami tahu apa ini. Ini benar-benar tambang Miyin, dan masih merupakan tambang Miyin dengan kemurnian tinggi. Ekspresi Zhan Hongyu juga menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding lubang, dan berkata, menurutku pembuluh darah ini tidak terlalu kecil. Menjadi kaya. Pria botak itu tersenyum sampai matanya menyipit, dan kedua tangannya yang besar dan berbulu terus menggali di dinding lubang, memecahkan kepingan perak padat dan meletakkannya di lengannya. Beberapa orang di tim kalajengking harimau semuanya bersemangat. Bahkan jika mereka adalah jenderal dan master, Miyin masih memiliki nilai tertentu bagi mereka. 090, belum lagi begitu banyak perak rahasia. Cukup untuk konfigurasi peralatan semua orang di tim kami ditingkatkan secara signifikan. Pemuda tampan itu berkata sambil tersenyum, cairan sumsum berbeda tingkat ke-7 terbuka untuk diminum. Mata pria berkepala pelontos itu juga diwarnai perak, dan dia berkata, saya akhirnya bisa memenangkan perisai emas rahasia tingkat ke-7 yang telah lama saya minati, dan saya juga bisa berganti menjadi seragam pertempuran tingkat S. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum, sama. Zhan Hongyu juga dalam suasana hati yang baik, siap mengucapkan beberapa patah kata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sekilas sosok yang berdiri diam di samping beberapa orang. Dalam sekejap, seolah-olah seember air es dituangkan dari atas kepala, dan tubuh terasa dingin dari dalam keluar, dan seluruh orang itu benar-benar terjaga. Diam, Zhan Hongyu mengutuk. Kapten kamu. Ketiga pria botak itu tertawa dan ingin mengatakan sesuatu, dan menoleh. Tapi dia melihat Zhan Hongyu berdiri di tempat yang sama dengan wajah jelek. Di samping, Lu Sheng lah yang melipat tangannya dan berdiri diam mengawasi mereka. Ada senyum yang agak lucu di wajahnya. Ketiga pria berkepala pelontos itu langsung disiram air es, dan kulit kepala mereka terasa mati rasa, mengingat pernyataan puas dan tidak sadar yang dibuat oleh beberapa dari mereka barusan. Satu persatu tidak sabar untuk menamparkan beberapa mulut besar. Maaf pak, pria botak itu dengan cepat melemparkan tambang perak padat di tangannya kembali ke dalam lubang, berdiri di sana dengan jujur, menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Pria muda dan parubaya yang tampan juga berdiri tegak, wajah mereka bersalah dan jelek. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajah Lu Sheng. Dia menurunkan tangannya dan maju selangkah sesuka hati. Tubuh ketiga pria botak itu langsung menegang, dan wajah mereka menjadi pucat. Zhan Hongyu buru-buru berkata, kami belum melakukan apa-apa selama ini. Tambang Miyin juga ditemukan oleh orang dewasa, dan semua hasil panen secara alami menjadi milik orang dewasa. Wajar. Petik 2. Kata-kata Zhan Hongyu sepertinya diucapkan kepada tiga pria botak, tetapi wajahnya menghadap ke arah Lu Sheng, dan matanya menunjukkan sedikit kecemasan dan hampir memohon. Wajah Lu Sheng tenang, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk pundak pria botak itu dengan ringan. Melihat dahi telanjang pria botak itu, keringat dingin Douda keluar setetes demi setetes, dan dengan santai berkata, memiliki keserakahan itu normal. Aku bisa mengerti, memahami.
Petik 2. Wajah pucat pria botak itu mengeluarkan senyuman yang lebih buruk daripada tangisan, dan berkata dengan tegas, "Terima kasih atas pengertianmu, oh. Tidak, maafkan aku." Lu Sheng tidak mengatakan apa-apa, dan mengeluarkan pola naga kristal merah yang belum pernah digunakan dan perlahan-lahan menyusunnya. Pola naga kristal merah telah rusak parah, terutama karena tidak dirawat dengan baik saat menjaga garis depan. Tapi tidak masalah, bagaimanapun, senjatanya akan segera diganti. Lu Sheng mengumpulkan pola naga kristal merah, dan api merah naik dari badan senjata, dan gelombang panas menghilangkan kabut hitam di sekitarnya. Pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan pola naga kristal merah berubah menjadi bayangan merah dan terjun ke dinding tambang perak yang padat. Diam-diam, badan senjata berputar lagi, kekuatan kejut yang sangat besar dipancarkan. Raungan besar terdengar di dalam lubang, dan bongkahan besar biji perak padat jatuh dari lubang. "Mengapa kamu masih berdiri diam?" Lu Sheng menoleh untuk melihat beberapa anggota pasukan kalajengking. Harimau yang masih berdiri tercengang dan tidak berani bergerak. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Datang dan bantu." Oh, 4 dari pasukan kalajengking harimau baru saja bangun seperti mimpi, dan menghela nafas lega. Kekayaan besar membutakan mata mereka, dan hampir membunuh seluruh tim karena kepuasan mereka. Untungnya, Lu Sheng murah hati dan tidak marah, kalau tidak dia benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Itu aneh. Pria berkepala pelontos itu menamparkan dirinya sendiri dengan mulut besar, dan berkata dengan tertekan, "Jangan katakan bahwa dia masuk bersama Tuan Lu. Bahkan jika itu bukan Tuan Lu." Zhan Hongyu dan pemuda tampan itu tertarik dengan seruan pria botak itu, dan mengikuti mereka berkeliling. Pria parubaya dengan sedikit rasa keberadaan dalam tim juga cukup bersemangat saat ini, bibirnya sedikit bergetar, dan dia jelas menemukan sesuatu yang mirip dengan pria botak itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih mayat binatang alien tingkat ke-7 yang tertanam di dinding batu, dan menariknya keluar dengan ganas. Ini ceroboh. Bongkahan besar kerikil berguling ke bawah, dan pria botak itu menggunakan senter pada jam komunikasinya untuk menyinari lubang yang dibuat oleh mayat monster alien tingkat ke-7. Saya melihat cahaya perak cemerlang muncul di depan beberapa orang. Di dalam dinding batu hitam setebal lebih dari 1 meter, semuanya berwarna perak mengambang. Orang-orang yang hadir bukanlah orang yang kurang informasi, jadi mereka secara alami tahu apa ini. Ini benar-benar tambang Miyin, dan masih merupakan tambang Miyin dengan kemurnian tinggi. Ekspresi Zhan Hongyu juga menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding lubang, dan berkata, "Menurutku pembuluh darah ini tidak terlalu kecil. Menjadi kaya." Pria botak itu tersenyum sampai matanya menyipit, dan kedua tangannya yang besar dan berbulu terus menggali di dinding lubang, memecahkan kepingan perak padat dan meletakkannya di lengannya. Beberapa orang di tim kalajengking harimau semuanya bersemangat. Bahkan jika mereka adalah jenderal dan master, Miyin masih memiliki nilai tertentu bagi mereka. 090, belum lagi begitu banyak perak rahasia. Cukup untuk konfigurasi peralatan semua orang di tim kami ditingkatkan secara signifikan. Pemuda tampan itu berkata sambil tersenyum, cairan sumsum berbeda. Tingkat ke-7 terbuka untuk diminum. Mata pria berkepala pelontos itu juga diwarnai perak, dan dia berkata, "Saya akhirnya bisa memenangkan perisai emas rahasia tingkat ke-7 yang telah lama saya minati, dan saya juga bisa berganti menjadi seragam pertempuran tingkat S." Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum, sama. Zhan Hongyu juga dalam suasana hati yang baik, siap mengucapkan beberapa patah kata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sekilas sosok yang berdiri diam di samping beberapa orang. Dalam sekejap, seolah-olah seember air es dituangkan dari atas kepala, dan tubuh terasa dingin dari dalam keluar, dan seluruh orang itu benar-benar terjaga. "Diam," Zhan Hongyu mengutuk. "Kapten kamu." Ketiga pria botak itu tertawa dan ingin mengatakan sesuatu, dan menoleh. Tapi dia melihat Zhan Hongyu berdiri di tempat yang sama dengan wajah jelek. Di samping, Lu Sheng lah yang melipat tangannya dan berdiri diam mengawasi mereka. Ada senyum yang agak lucu di wajahnya. Ketiga pria berkepala pelontos itu langsung disiram air es, dan kulit kepala
Mereka terasa mati rasa, mengingat pernyataan puas dan tidak sadar yang dibuat oleh beberapa dari mereka barusan, satu persatu tidak sabar untuk menamparkan beberapa mulut besar. Maaf Pak, pria botak itu dengan cepat melemparkan tambang perak padat di tangannya. Kembali ke dalam lubang, berdiri di sana dengan jujur, menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Pria muda dan parubaya yang tampan juga berdiri tegak, wajah mereka bersalah dan jelek. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajah Lu Sheng. Dia menurunkan tangannya dan maju selangkah sesuka hati. Tubuh ketiga pria botak itu langsung menegang, dan wajah mereka menjadi pucat. Zhan Hongyu buru-buru berkata, kami belum melakukan apa-apa selama ini. Tambang Yin juga ditemukan oleh orang dewasa, dan semua hasil panen secara alami menjadi milik orang dewasa. Wajar. Petik 2. Kata-kata Zhan Hongyu sepertinya diucapkan kepada tiga pria botak, tetapi wajahnya menghadap ke arah Lu Sheng, dan matanya menunjukkan sedikit kecemasan dan hampir memohon. Wajah Lu Sheng tenang, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk pundak pria botak itu dengan ringan. Melihat dahi telanjang pria botak itu, keringat dingin Douda keluar setetes demi setetes, dan dengan santai berkata, memiliki keserakahan itu normal. Aku bisa mengerti, bisa mengerti. Petik 2. Wajah pucat pria botak itu mengeluarkan senyuman yang lebih buruk daripada tangisan, dan berkata dengan tegas, terima kasih atas pengertianmu. Oh. Tidak, maafkan aku. Lu Sheng tidak mengatakan apa-apa, dan mengeluarkan pola naga kristal merah yang belum pernah digunakan dan perlahan-lahan menyusunnya. Pola naga kristal merah telah rusak parah, terutama karena tidak dirawat dengan baik saat menjaga garis depan. Tapi tidak masalah, bagaimanapun, senjatanya akan segera diganti. Lu Sheng mengumpulkan pola naga kristal merah, dan api merah naik dari badan senjata, dan gelombang panas menghilangkan kabut hitam di sekitarnya. Pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan pola naga kristal merah berubah menjadi bayangan merah dan terjun ke dinding tambang perak yang padat. Diam-diam, badan senjata berputar lagi, kekuatan kejut yang sangat besar dipancarkan. Raungan besar terdengar di dalam lubang, dan bongkahan besar biji perak padat jatuh dari lubang. Mengapa kamu masih berdiri diam? Lu Sheng menoleh untuk melihat beberapa anggota pasukan kalajengking. Harimau yang masih berdiri tercengang dan tidak berani bergerak. Dia mengerutkan kening dan berkata, datang dan bantu. Oh, 4 dari pasukan kalajengking harimau baru saja bangun seperti mimpi, dan menghela nafas lega. Kekayaan besar membutakan mata mereka, dan hampir membunuh seluruh tim karena kepuasan mereka. Untungnya, Lu Sheng murah hati dan tidak marah, kalau tidak dia benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Itu aneh. Pria berkepala pelontos itu menamparkan dirinya sendiri dengan mulut besar, dan berkata dengan tertekan, jangan katakan bahwa dia masuk bersama Tuan Lu. Bahkan jika itu bukan Tuan Lu. 287. Penguasa Jalan Jahat, mantan jenius top di timur. 4. Tambang Yin telah menggali lebih dari 100 meter kubik ruang ke dalamnya. Ukurannya hampir setengah ruang kelas-kelas 3 dan 5 SMA. Pesawat untuk menghilangkan batu dan kotoran, mencium dan mengompres. Isi semua tas yang dibawa Scorpion Squad, ditambah banyak lagi. Keempat anggota pasukan kalajengking harimau semuanya ditutupi dengan tas besar dan kecil, dan lengan mereka penuh dengan tas. Tapi itu hanya terlihat kembung dan tidak praktis, tidak berat. Bagaimanapun, mereka semua adalah master dan jenderal, dan beban ini benar-benar tidak ada artinya bagi mereka. Lu Sheng memandangi perak padat yang dilebur menjadi kubus dengan ukuran yang sama dan ditumpuk seperti bukit. Dalam hati saya berkata, gunakan saja kekuatan mental Anda untuk melaksanakannya. Ada begitu banyak tambang perak yang padat, bahkan jika itu ditempa, emas padat yang diubah menjadinya seharusnya cukup bagi saya. Untuk membuat pisau roda bagian dalam, tidaklah cukup untuk membuat semua pisau roda doa, ditambah jumlah pahala yang terutang. Tambang perak padat ini telah digali lebih dari setengahnya, dan sangat merepotkan untuk menggali sisa potongannya, dan perlu menemukan tambang padat lainnya. Petik 2. Memikirkannya, Lu Sheng melirik keempat anggota pasukan kalajengking harimau yang telah dibawa sebagai kuli olehnya, dan berkata, setelah keluar dengan lancar, saya akan memberi Anda dividen 10% untuk seluruh tim. Bagaimana?
Keempat tim kalajengking harimau saling memandang dengan gembira di wajah mereka. Jumlah perak rahasia yang begitu besar, meskipun hanya 10%, sangat berharga. Dan apa yang mereka bayarkan hanyalah sedikit waktu dan usaha. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Wajah Zhan Hongyu menunjukkan ekspresi perjuangan, tetapi pada akhirnya, dia tegas, menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kami malu menjadi 19 tahun, jadi kami tidak membutuhkannya. Mata Lu Sheng tenang, dan dia berkata dengan ringan, saya tidak peduli. Apakah Anda malu atau tidak, karena saya ingin memberikannya kepada Anda. Maka Anda harus menerimanya. Tubuh Zhan Hongyu sedikit gemetar, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, ya. Terima kasih Pak, Yang Mulia murah hati. 4 dari tim kalajengking macan terus berbicara. Lu Sheng puas. Kebaikan orang kuat tidak bisa ditolak. Saya diperlakukan seperti ini oleh orang lain sebelumnya, tetapi sekarang, giliran saya untuk memperlakukan orang lain seperti ini. Ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Tuan, ayo pergi. Zhan Hongyu melihat sekeliling, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Baru saja, suara penambangan kami sangat keras sehingga kami bahkan tidak menarik binatang buas yang aneh. Lagi pula, ini adalah lantai 30 liang, dan biasanya hampir tidak ada yang turun. Kita bisa melakukan 2 perjalanan lagi. 3 tim kalajengking harimau lainnya juga memperhatikan ada yang tidak beres. Daerah itu dipenuhi kabut hitam, dan sangat sunyi sehingga tidak ada suara sama sekali. Intuisi menjadi prajurit ulung memberitahu mereka. Ini tidak normal. Wajah Lu Sheng tenang. Dia menatap arloji komunikasi di tangannya dan berkata dengan santai. Tunggu setengah menit lagi. Tunggu setengah menit lagi. Apa yang kamu tunggu? 4 orang di tim kalajengking harimau berkedip, sedikit tidak jelas. Tapi Lu Sheng berkata demikian, mereka harus melakukannya. Satu persatu, mereka berdiri di sana dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah menit berlalu dalam sekejap mata. Hampir pada saat detik terakhir baru saja selesai, kabut hitam di sekitar. Semua orang tiba-tiba melonjak. Sisu, suara langkah kaki yang bergerak cepat terdengar di ruang yang sunyi. Seseorang, 4 anggota pasukan kalajengking harimau langsung tegang, dan mereka semua mengambil senjata dingin masing-masing dan menghadap ke arah suara, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tapi langkah kaki kecil segera datang dari tempat lain. Depan, belakang, kiri, kanan. Ada suara langkah kaki yang bergerak cepat di mana-mana, mengerumuni orang dari segala arah. Kabut hitam yang mengalir perlahan diaduk dengannya. Dalam kabut hitam, sesosok kurus muncul dengan tenang. Lalu yang kedua, ketiga, keempat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, ada orang yang berdiri di sekitar mereka. Bayangan dan bayangan mengelilingi mereka. Sapu sesuka hati, jumlah orang tidak kurang dari 20 atau 30. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan penampilan, tanpa kecuali. Hampir setiap dari mereka memiliki temperamen yang suram dan tubuh yang kurus. Kulit di wajah dan tubuhnya menunjukkan warna putih pucat yang sudah lama tidak terpapar sinar matahari, tetapi matanya merah dan merah. Pakaian di tubuhnya juga compang camping, dan banyak dari mereka tidak bisa melihat penampilan aslinya. Orang-orang ini seperti pengungsi yang kelaparan, seperti binatang buas, seperti zombie, seperti monster. Tapi satu persatu, ki dan darah di tubuh mereka sangat penuh, dan esensi dan ki di atas kepala mereka menjadi tiang asap. Jelas mereka semua, master seni bela diri sejati. Corak keempat anggota tim kalajengking macan akhirnya berubah total. Menjadi kaget dan ngeri, tubuhnya tanpa sadar mundur selangkah demi selangkah. Tuan, semuanya ahli seni bela diri. Omong kosong, bukankah Grandmaster bisa bertahan lama di sini? Orang-orang gila seni bela diri di lantai 25 hingga 30 mungkin ada di sini. Wajah Zhan Hongyu jelek, dan dia berkata dengan susah payah, serangan terhadap tim Hongluo menyebabkan terputusnya tim Sing Sing, mungkin. Orang-orang ini, sial, binatang buas ini bahkan memakan rakyatnya sendiri, kapan mereka tahu bagaimana bekerja sama dan memulai aksi kolektif. Petik 2. Umumnya, situasi ini hanya sebuah kemungkinan. Sebuah suara terdengar dari telinga keempat anggota pasukan kalajengking harimau, dan Zhan Hongyu serta yang lainnya menoleh untuk melihat.
Apa yang saya lihat adalah profil tenang Lu Sheng. Lu Sheng melihat ke satu arah dan berkata dengan enteng. Di antara orang-orang ini, ada seorang raja yang memiliki kekuatan mutlak. Untuk memerintah mereka, keempat Zhan Hongyu tampak terkejut. Detik berikutnya, tepuk tangan meriah datang dari tempat mata Lu Sheng. Jatuh, kabut hitam di tempat itu dengan cepat terpisah, dan sesosok tubuh ramping dan tinggi keluar dari kabut hitam. Seorang pemuda tampan dengan wajah pucat, pipi agak cekung, mata berdarah, dan bertepuk tangan muncul di depan beberapa orang. Dia mengenakan seragam tempur usang dan sepatu bot paduan, dan dia tidak terlihat jauh berbeda dari Lu Sheng dan yang lainnya. Bahkan ada jam tangan komunikasi serupa di pergelangan tangan satu tangan. Tetapi gayanya jauh lebih tua. Pemuda tampan itu tersenyum dan menatap Lu Sheng dan berkata, "Kamu adalah yang paling cerdas dan paling kuat, dan darah dan dagingmu adalah yang paling enak. Setelah memakanmu, aku akan menjadi lebih kuat." Petik 2. Nada bicara pemuda tampan itu natural dan biasa saja, seolah memakan orang. Hanyalah hal yang sangat biasa menurutnya. Dan mendengar kata-katanya, wajah orang-orang seperti binatang di sekitar juga menunjukkan ekspresi rindu. Seseorang di kerumunan berkata dengan suara serak, "Lu Moying, anak ini bisa menjadi milikmu, tapi 4 lainnya harus diserahkan kepada kita." "Tentu," pemuda tampan itu menjawab sambil tersenyum, "saya selalu makan hanya yang terbaik." Orang-orang ini berbicara dengan santai, dan mata mereka menyapu 5 orang Lu Sheng. Ini seperti sekelompok pengunjung dengan pisau dan garpu, bertukar pertanyaan tentang cara memotong pisau dan cara membagikannya ke piring. Di atas meja, 4 orang di tim kalajengking harimau berkeringat deras, dan tangan yang memegang senjata dingin itu kencang dan kencang. Salah satu pria parubaya, yang selalu pendiam, tiba-tiba berkata dengan dingin, "Lu Moying, kamu adalah bintang dari timur terakhir. Bukankah kamu sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu?" Kata-kata pria parubaya itu seperti batu yang menabrak kolam, menyebabkan gelombang. Mata semua orang di lapangan semua memandangnya dan jatuh padanya. "Laoki, apakah kamu kenal orang ini?" Pria botak itu menatap pria parubaya dengan mata lebar. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu memasuki area bintang umum relatif terlambat, dan kamu tidak tahu banyak hal." Saat itu, wilayah militer timur belum memiliki 7 cahaya, dan hanya ada beberapa jenius dengan kekuatan tertinggi, dan mereka disebut bintang timur. Elang Lumo ini adalah salah satunya. Saat itu, dengan kekuatan tempur 13 bintang, ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar Jenderal Timur. Namun, dia menghilang selama misi kolektif berskala besar untuk menekan kerusuhan di ruang bawah tanah lebih dari 10 tahun yang lalu. Semua orang mengira dia sudah mati. Tanpa diduga, dia bersembunyi di sini, hidup dari daging dan darah tuan dari klan yang sama. Petik 2. Di akhir kata-kata pria parubaya itu, nadanya menjadi sangat rumit dan emosional. Ekspresi dari pasukan kalajengking harimau lainnya meningkat ke level yang lebih tinggi. Tanpa diduga, orang gila marsial Dao terkemuka ternyata adalah mantan Tianjiao dari timur. 330. Seorang master sekte teratas yang kekuatan tempurnya mencapai 13 bintang. Lebih dari 10 tahun yang lalu lebih dari setengah bintang lebih kuat dari Lu Sheng. 10 tahun yang lalu, kekuatan tempurnya adalah 13 bintang. Seberapa buruk seharusnya sekarang? Pria botak itu bergumam. Zhan Hongyu melirik Lu Sheng, yang terlihat tenang, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan cepat, "Mungkin tidak menjadi lebih kuat. Saya belum menerima sumber daya yang cukup selama lebih dari 10 tahun. Belum tentu setetes darah. Sekarang kekuatan tempurnya jelas tidak mencapai puncaknya." Petik 2. Yang lain tercengang, memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ini adalah kebenaran, dan ekspresi mereka tiba-tiba mengendur. Pemuda tampan yang berdiri beberapa orang dari sana sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia, menutupi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk diisi ulang. "Haha, apakah kamu sengaja bercanda denganku?" Pemuda tampan itu tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke Zhan Hongyu dan yang lainnya, dan berkata dengan lantang, "Kalian, bukankah kalian makanan terbaik untukku? Dan juga, menurut Anda mengapa hanya ada sedikit makhluk asing di lantai 30 liang ini?"
Mengapa? Haha. Tawa liar pemuda tampan itu menyapu kabut hitam dan menyebar jauh di liang kosong. Master jahat yang berdiri di sampingnya juga menunjukkan senyum main-main di wajah mereka, dan memandang Zhan Hongyu seperti melihat badut yang bodoh. Sedikit kenyamanan yang berhasil ditemukan kembali oleh keempat harimau. Dan kalajengking itu hancur dalam sekejap. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka hampir goyah ketika berdiri. Oke, berhenti bicara omong kosong denganmu. Pria muda tampan itu berhenti tertawa, menatap serius arloji di tangannya. Dan berkata dengan santai, waktu makan malamku hampir selesai. Mengatakan itu, pemuda tampan itu maju selangkah. Dalam sekejap, kabut hitam di sekitarnya langsung mendidih, lalu semua bergegas menuju tubuhnya. Pemuda tampan itu tampaknya telah berubah menjadi pusaran hitam besar. Mewakili kegelapan terdalam, terus-menerus melahap segala yang ada di sekitarnya. 288. Dengan 10 jari, membunuh tuannya seperti memotong rumput. Kamu adalah matahari, jadi apa aku? 1. Kabut hitam terdekat ditelan oleh pemuda tampan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mengungkapkan lingkaran dinding batu yang kasar dan diadu di sekelilingnya. Komposisi retakan di liang tersebut sangat aneh. Puncaknya terlihat seperti ngarai. Semakin jauh ke bawah, semakin lebar retakannya. Jalan ke bawah meluas ke sisi dalam kerak dan mengembang. Sehingga semakin rendah jumlah lapisan gua, semakin besar ruang yang ditempati oleh setiap lapisan, dan semakin kompleks medannya. Pada saat ini, kabut hitam yang memenuhi sekitar tambang Miin tempat Lu Seng dan beberapa orang lainnya berada mengalir ke mulut dan hidung. Pemuda tampan itu dalam bentuk corong, dan kabut hitam di kejauhan mengisinya, membentuk sebuah tontonan awan bergelombang. Master jahat yang berdiri di sekitar mengungkapkan penampilan penuh mereka dari kabut hitam yang memudar. Banyak dari mereka compang camping, memperlihatkan anggota tubuh yang kurus, dan beberapa bagian tubuh mereka cacat. Ini semua disebabkan oleh terkikis oleh kabut hitam sepanjang tahun. Mengkanibal jenis yang sama, dan memakan binatang asing. Tidak hanya tubuh mereka, orang-orang ini bahkan mendistorsi kehendak seni bela diri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah bita setan. Pada saat ini, pemuda tampan itu telah menghirup kabut hitam, dan seluruh orang itu menunjukkan keadaan jenuh. Dia menjadi sangat ajaib, bahkan tubuh mengalami perubahan yang aneh. Tubuh dan anggota badan menjadi lebih tinggi, seluruh orang menjadi lebih kurus, dan darah merah di mata dihaluskan menjadi satu bagian, seperti kisi-kisi berwarna darah. Dia menyeringai, menampakkan gigi putih dan gusi merah tua. Tulang wajah pun sudah berubah, tak lagi setampan dulu. Tapi nafasnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di sekeliling tubuhnya, ada lingkaran hitam yang mendistorsi udara. Dia seperti sumber cahaya hitam. Setiap saat, keinginan yang gelap dan bengkok memancar kemana-mana. Hanya dengan melihat penampilan pemuda tampan itu, 4 tim kalajengking macan mengalami depresi dan ketakutan yang tak terlukiskan. Yang tumbuh liar dari lubuk hati mereka. Itu adalah pencegah yang menakutkan yang menggabungkan teror dan kekuatan. Di luar banyak nama besar teratas yang pernah mereka lihat sebelumnya. Master jahat di sekitarnya juga bergerak, masing-masing dengan ekspresi kejam dan kejam di wajah mereka, dan perlahan mendekati kelimanya. Meskipun aura individu mereka terlalu jauh dari pemuda tampan itu, bahkan aura jahat dan aneh yang tampaknya berasal dari nenek moyang yang sama, pun terjerat menjadi satu. Jaring besar yang tak terlihat terbentuk di udara, menutupi kelima orang itu. Bintang Timur, pemuda tampan setelah transformasi, berkata dengan ringan, itu sudah terlalu lama. Saat itu, saya lemah seperti semut. Untungnya, ada kerusuhan di liang. Saya jatuh ke kedalaman liang. Dalam situasi putus asa, saya mendapat bimbingan dari para dewa. Itulah cara sebenarnya menuju batas seni bela diri. Petik 2. Tampilan pemuda tampan itu tiba-tiba menjadi demam. Namun, ekspresi Lu Seng berubah, dan dia menangkap sebuah kata dalam kata-katanya, Tuhan, gelombang Ming, apa yang Anda maksud dengan bimbingan ilahi? Tanya Lu Seng. Pemuda tampan itu sama sekali tidak mendengarkan pertanyaannya, dan berkata pada dirinya sendiri, inti dari seni bela diri adalah menggunakan berbagai cara untuk memperkuat diri. Dia benar, karena binatang alien bisa digunakan sebagai makanan untuk
membuat prajurit lebih kuat. Lalu, seniman bela diri yang memakan binatang alien adalah makanan seni. Bela diri paling berkualitas. Petik 2. Lu Sheng mengerutkan kening dan bertanya lagi, siapa dia? Pemuda tampan itu tidak menjawab, melainkan merentangkan tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya, sepertinya berpelukan, dan sepertinya berdoa dengan khusyuk. Dia bergumam dengan suara rendah. Bintang Timur, tidak, aku adalah matahari timur sekarang. Matahari iblis, matahari iblis. Suatu hari, cahayaku akan bersinar keluar dari liang dan menutupi permukaan. Keempat regu kalajengking harimau sepucat kertas, dan mereka bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk memegang senjata dingin. Gumaman di mulut pemuda tampan itu terjalin dengan kabut hitam yang berangsur-angsur menyebar, seperti mimpi buruk terdalam, menarik mereka untuk tenggelam dalam keputusasaan dan ketakutan yang lebih dalam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Aku bertanya 2 kali, tidak bisakah kamu mendengarku? Semua orang kaget, termasuk pemuda tampan itu, semuanya melihat ke satu arah dengan heran. Saya melihat sosok tinggi dan tinggi berdiri diam di tempat. Itu Lu Sheng. Wajah Lu Sheng tenang, dan matanya seperti danau abadi. Dia memandang pemuda tampan itu dengan tenang, dan berkata dengan lembut, sepertinya kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun dari kata-kataku. Pemuda tampan itu menunjukkan sedikit penghinaan dan penghinaan di matanya, dan menggerakkan sudut mulutnya, seolah ingin tertawa, tapi detik berikutnya. Ledakan, niat membunuh mengerikan yang tak tertandingi meletus dari Lu Sheng. Seperti gletser yang membasuh tanah, dalam sekejap, kabut hitam yang menutupi ribuan meter di sekitar tubuh benar-benar hanyut. Senyum di wajah pemuda tampan itu membeku, ekspresinya kaku. Dia melihat Lu Sheng mengambil langkah ke arahnya. Di balik langkah ini, itu adalah lautan darah, lautan mayat dan darah. Di depan niat membunuh menakutkan yang tak terlukiskan ini, dia seperti kunang-kunang di bawah bulan yang cerah, dan seluruh orang tertegun. Pada nafas berikutnya, sosok Lu Sheng menghilang. Murid pemuda tampan itu tiba-tiba menyusut, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melawan. Tapi dia hanya mencoba mengangkat tangannya. Kedua lengannya yang panjang terpotong bahu-membahu tanpa suara. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari lubuk hati pemuda tampan itu. Sebelum rasa sakit dari lengan yang patah bisa menyusulnya, dia merasakan tenggorokannya menegang dan napasnya tercekik. Seluruh orang itu diangkat oleh tangan yang ramping dan kuat. Tubuh ramping, tinggi dan sempurna tercermin di matanya yang terjepit. Hingga menonjol dari rongganya, tubuh itu menatapnya dengan tenang dan melontarkan sepatah kata pun. Kamu adalah matahari. Lalu apa aku? Petik 2. Setelah berbicara, kelima jari mengerahkan sedikit kekuatan, pemuda tampan. Sekuat sumber cahaya hitam, seluruh orang. Eksplosif. Sumber cahaya padam. Diam. Keheningan yang mematikan. Tuan jahat hadir, serta 4 tim kalajengking harimau. Dingding memandang Lu Sheng, yang dengan santai membuang segumpal darah dan daging, dengan wajah tenang, dengan santai mengayunkan noda darah di tangannya. Otak mereka sepertinya mengikuti cubitan Lu Sheng barusan. Lalu meledak. Mantan bintang timur, sekarang setan matahari di dalam liang, memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi 13 bintang, raja dari semua penguasa jahat di lantai 25 hingga 35 liang Lumoying. Bahkan pemuda berusia awal 20-an bahkan tidak menghalangi gerakan di depannya, dihancurkan sampai mati. Ini seperti meremas lalat sampai mati, meremas tomat. Pernyataan yang meremehkan membuat orang tampak seperti sedang bermimpi, dengan perasaan tidak nyata yang kuat. Otak semua orang berdengung, dan tidak ada tanggapan untuk sementara waktu. Lu Sheng melihat sekeliling dan merentangkan tangannya. 10 jari tergenggam, seperti 10 bilah baja bertabrakan dan berkicau. Untuk menghadapi sampah ini, cara membunuh adalah yang paling cocok. Sosok Lu Sheng tiba-tiba menghilang. Seperti lautan darah, gunung mayat dan lautan darah tersapu kemana-mana. Niat membunuh yang menggigit memenuhi setiap inci ruang. Kirim dan terima, sosok Lu Sheng juga segera muncul kembali. Saat ini, tangan dan jarinya sudah berlumuran darah, dan jatuh dengan geli, nafas selanjutnya. Dalam lingkaran, kolom darah yang menyembur keluar dari leher seperti air mancur, karena darah yang kuat dari prajurit ulung bertahan lama hingga jatuh satu persatu. Cara membunuh,
membunuh orang seperti memotong rumput, kekuatannya. Terbukti, sebelumnya, Lu Sheng benar-benar dapat membelah binatang alien tingkat ketujuh dengan sepasang telapak tangan yang berdaging. Sekarang bahkan, lebih mudah menghadapi Master 7 tingkat yang tertegun di tempat dan rapuh ini, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Keempat anggota tim Kalajengking Harimau benar-benar tercengang. Hanya dalam 4 atau 5 napas sebelum dan sesudah, pemuda yang sangat tampan dengan kekuatan tempur melebihi 13 bintang, serta lebih dari 20 master jahat, semuanya mati. Dibunuh oleh Lu Sheng sendirian. Dan hanya dengan sepasang telapak daging. Kata-kata tidak bisa menggambarkan perasaan mereka berempat saat ini. Mereka menatap kosong ke arah Lu Sheng, yang perlahan menyeka darah di tangannya dari kejauhan. Mereka secara intuitif menyadari bahwa sosok Lu Sheng sepenuhnya terintegrasi dengan bayangan gelap di belakangnya, serta darah segar yang mengalir di bawah kakinya, menyebar dengan cepat di liang. Tuan jahat di lantai ini pada dasarnya telah dibersihkan, dan tidak banyak binatang asing. Lu Sheng berpikir, dan tiba-tiba membuat keputusan. Tunggu aku di sini sebentar, aku akan turun dan melihat-lihat. 4 dari tim Kalajengking Chonghu meninggalkan kalimat, dan Lu Sheng berbalik dan bergegas menuju lantai 31 lebih dalam di liang. Sebelumnya, pemuda tampan itu berkali-kali menyebut kata-kata seperti Tuhan dan dia, ada dugaan samar di benaknya. Jadi dia ingin turun dan memeriksanya, jika seperti yang dia duga, maka niscaya dia akan selangkah lebih dekat. Dengan kebenaran, sosok Lu Sheng menghilang dalam sekejap. Hanya pasukan Kalajengking Harimau beranggotakan 4 orang dengan ekspresi kusam yang tertinggal. Mereka berempat butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutan dan keterkejutan yang sangat besar, melihat pemandangan di depannya dengan mayat di mana-mana dan tanah berantakan, wajahnya penuh dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Kali ini, wilayah militer timur kita akan membuat gebrakan besar dalam latihan militer di seluruh wilayah militer. Zhan Hongyu memandangi ketiga rekan satu timnya, dan berkata dengan lembut dengan nada mendesah, Tuan Lu, kita bersembunyi terlalu dalam. Apa yang disebut kekuatan tempur bintang 12 adalah apa yang dia ingin dunia lihat. 3 lainnya mengangguk setuju. 289. Noda terbesar dalam hidup. Aku berbohong padamu, pena buruk. 2. Lu Sheng melangkah ke lantai 31 liang itu. Konsentrasi kabut hitam di sini sedikit meningkat. Kekuatan mentalnya menyebar, dan tubuhnya mengambil garis yang hampir lurus untuk bergerak maju dan turun. Sesekali menjumpai binatang aneh yang menghalangi jalan, berhentilah sejenak. Saat menghadapi kabut hitam yang sangat pekat, kekuatan spiritual mendeteksi area yang tidak jelas, dan kemudian mengambil jalan memutar. Lu Sheng berhenti di tempat di mana kabut hitam terus-menerus keluar. Dia mengulurkan tangan dan melambai di depan matanya. Otot bergetar, kekuatan khusus dikerahkan, dan ki emas menyebabkan embusan angin di tanah datar, menerbangkan kabut hitam besar. Namun dalam waktu kurang dari 1 detik, lebih banyak kabut hitam yang masuk, mengembun tetapi tidak menyebar. Lu Sheng melangkah ke dalam kabut hitam. Kekuatan mental juga sangat terhalang dalam kabut hitam yang begitu tebal. Dan, visibilitas, sangat berkurang. Kekuatan mental level 7 atau bahkan ke-8 saya agak sulit dideteksi. Guru spiritual dengan kekuatan mental di bawah level 7 masuk ke sini. Bukankah mereka menjadi buta? Mungkin tidak mudah menggunakan intuisi. Seni bela diri. Setengah menit kemudian, langkah Lu Sheng yang stabil tiba-tiba berhenti. Dia diam-diam melihat area di depannya. Itu besar, abu-abu mengalir dengan tepi berbentuk tidak beraturan. Seperti cermin yang terbalik, memperlihatkan lapisan abu-abu di belakangnya. Tapi melihatnya memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ini seperti kurap yang tumbuh di kehampaan. Inilah yang disebut jurang maut. Ini adalah jurang terbesar yang pernah dilihat Lu Sheng. Aliran kabut hitam yang stabil terus menyembur keluar dari area abu-abu yang berliku-liku. Kabut hitam di sini hampir cair, dan ada juga sejumlah besar makhluk asing, ibarat mulut pipa yang terus-menerus mengeluarkan kotoran dan limbah yang kotor, yang juga bercampur dengan banyak sampah. Dan Lu Sheng diblokir di depan selokan ini saat ini, medan kekuatan Grandmaster dan kekuatan spiritual membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya, dan sambil mendorong kabut hitam ke sekeliling, dia mengaduk
Binatang alien yang bergegas menjadi daging. Ini sangat aneh, jelas bahwa itu keluar, tetapi itu menyedotku. Lu Sheng meletakkan tangannya kurang dari 30 cm dari area abu-abu, dan dapat dengan jelas merasakan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan di area abu-abu yang menarik tubuhnya. Seperti magnet, terus dan terus. Apakah para ahli seni bela diri yang memasuki jurang tertarik dengan ini? Lu Sheng memandangi jurang abu-abu di depannya, menatapnya lama sekali. Dan ada sedikit dorongan untuk masuk ke dalam hatinya. Tapi dorongan ini ditahan olehnya begitu itu muncul. Saat kamu menatap ke dalam jurang, jurang juga menatapmu. Kalimat ini muncul dari benak Lu Sheng tanpa bisa dijelaskan. Mungkinkah di ujung lain celah, ada seseorang yang menonton seperti ini? Ragu apakah akan masuk? Mungkinkah kita saling memandang sekarang? Sisi lain dari dua dunia. Persimpangan ruang dan waktu. Lu Sheng berpikir dengan liar, dan tiba-tiba melihat bahwa dua mata perlahan muncul di area abu-abu yang berputar. Mata ini berwarna emas dan merah, dan struktur pupilnya berbeda dengan manusia normal, yang terlihat cukup misterius dan indah. Ada sentuhan kebingungan dan keingintahuan di matanya, dan dia bertemu dengan mata Lu Sheng di detik berikutnya. Mata misterius tiba-tiba membeku dan berhenti berputar. Lu Sheng melihat keingintahuan dan kegembiraan yang mendalam di mata itu. Tubuh Lu Sheng terkejut, dan perasaan yang luar biasa langsung memenuhi tubuhnya. Fantasi dan tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalaku. Ini, penduduk asli dari dunia lain. Tampaknya juga kehidupan yang cerdas. Ini juga penasaran denganku, bisakah kita berkomunikasi secara damai? Mungkinkah dia seorang wanita, cinta yang melintasi dunia dan melintasi spesies? Lu Sheng tampaknya melihat kebenaran tentang invasi binatang asing yang memanggil dirinya sendiri. Dia penuh kegembiraan dan ingin melangkah lebih jauh. Tapi saat ini, keingintahuan dan kegembiraan di mata indah itu dengan cepat memudar, dan berubah menjadi kekejaman dan kekerasan yang kental. Kemudian lebih banyak mata muncul dari area abu-abu. Satu pasang demi satu, kepala kadal dengan ukuran 5 atau 6 meter dan penuh bola mata menyembul dari jurang. Ledakan, kepalan tangan tiba-tiba muncul, langsung membanting bagian tengah kepala kadal ke dalam depresi yang dalam, dan bola matanya terbuka satu persatu. Ledakan, dampak mengerikan selanjutnya meledakkan seluruh kepala kadal ke dalam jurang abu-abu, dan bahkan kabut hitam yang terus memuntahkan mandek. Untuk sementara waktu, brengsek Lu Sheng dengan cepat keluar dari kabut hitam, wajahnya sehitam tutup panci. Pikiran memiliki begitu banyak fantasi indah tentang kepala kadal yang penuh bola mata membuatnya merinding di sekujur tubuhnya dengan jijik. Terlalu menjijikkan, binatang asing adalah binatang asing, dan binatang buas layak mati. Lu Sheng melihat sekeliling dengan wajah jelek. Rahasia ini tidak boleh dibocorkan, ini adalah noda terbesar dalam hidupku. Dia tidak berhenti lagi, dan terus bergerak maju dengan cepat. Saat Lu Sheng melangkah ke lantai 35 liang, tiba-tiba, kekuatan mentalnya merasakan gelombang aneh datang dari kejauhan. Ekspresi Lu Sheng berubah, dan dia berinisiatif untuk membubarkan kekuatan spiritualnya, mencoba menemukan sumber fluktuasi tersebut. Ini adalah frekuensi psikis khusus. Ini seperti gelombang sinyal tak dikenal yang ditangkap secara tidak sengaja oleh stasiun radar. Ada makna yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Sepertinya memanggilku. Mata Lu Sheng berkedip, mengejar arah dari mana gelombang mental ini datang, sampai ke bawah. Semakin dekat ke bawah, semakin kuat dan jelas fluktuasinya. Arti panggilan menjadi semakin jelas. Sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dengan kekuatan spiritual Lu Sheng dan fluktuasi ini, makhluk asing yang ditemuinya di sepanjang jalan mengambil inisiatif untuk menjauh, termasuk bahkan makhluk asing tingkat 8. Binatang asing ini tampaknya menganggapnya sebagai jenis yang sama dan memberi jalan satu demi satu. Ini seperti, selamat datang. Lu Sheng juga memiliki dorongan, buff, yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Awalnya, dia penasaran untuk menemukan kebenarannya, namun lambat laun hal itu memburuk. Tampaknya ada sesuatu dalam fluktuasi itu yang sangat dia rindukan dan sangat ingin dia miliki. Dia sangat tertarik dan terus bergerak maju. Lu Sheng tampak tercengang, bergegas ke arah ombak. Fluktuasi juga menjadi menyenangkan, dan seruan menjadi semakin kuat. Ayo cepat, ini semua yang Anda inginkan. Ya,
Itu dia, kepelukanku, anakku. Lantai 36 gua. Lantai 37 gua. Lantai 38 gua. Lu Sheng akhirnya mencapai tepi lantai 39 liang itu. Saat ini, kabut hitam di dalam liang sudah begitu tebal sehingga mustahil untuk menjangkau dan melihat 5 jari. Ada alien di mana-mana, level 7, level 8, dan bahkan lebih dalam lagi, ada keberadaan menakutkan yang samar-samar berada di luar level 8. Dan fluktuasi kesadaran itu juga sangat kuat. Mulut hewan eksotis yang tak terhitung jumlahnya membuka dan menutup secara serempak, mengeluarkan raungan. Semua suara ini menyatu menjadi satu frekuensi. Kembali, bergabunglah, memuja. Kesadaran jauh di dalam liang sangat bahagia, sambil tersenyum, Lu Sheng, yang matanya kabur, masuk ke perangkap yang dia persiapkan dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Dia baru saja kehilangan orang percaya, Antek. Tetapi dengan imbalan yang lebih baik, lebih potensial. Ini membuatnya cukup puas. Satu langkah maju. Dia memanggil dalam hatinya, si kecil di depannya ini bisa dipeluk sepenuhnya olehnya selama dia maju. Selangkah, melihat kaki kanan yang mengambil langkah terakhir telah terangkat dan hendak mendarat. Tapi saat ini, kaki dengan cepat ditarik kembali. Lu Sheng, yang baru saja disihir, benar-benar bingung saat ini, dan matanya sangat jernih. Aku berbohong padamu, aku benar-benar percaya itu. Lu Sheng dengan tenang memalingkan wajahnya ke arah kegelapan di depannya, dan arah gelombang datang dari jari tengah yang besar. Bodoh. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Kesadaran jauh di dalam liang tercengang. Binatang asing yang mulutnya terbuka dan tertutup juga tertegun. Setelah keheningan singkat, kesadaran yang sangat mudah tersinggung. Meraung di lantai 40 liang. Tangkap dia, sialan, jangan biarkan dia kabur. Ledakan, makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya gelisah, meraung ke arah atas. Liang, berlari. Itu memang Lumo Eagle, dan kartu identitasnya masih. Zhan Hongyu dengan hati-hati mengambil seikat kalung besi perak berdarah dari tumpukan daging busuk. Setelah mengenalinya sedikit, dia membuka mulutnya dan berkata, pasukan kalajengking harimau lainnya juga mengobrak-abrik para Master Dao jahat yang sudah mati, membuat seruan rendah dari waktu ke waktu. Ini adalah master di luar aula seni bela diri. Gemuruh seni bela diri Hol Hong. Orang baik, ternyata kepala balai seni bela diri Guntur ada di sini. Kumpulkan dokumen identitas dan laporkan ke wilayah militer setelah kembali. Zhan Hongyu melirik mayat di seluruh lantai, dan berkata dengan ekspresi rumit, hampir 30 master seni bela diri meninggal dalam satu nafas. Ini mungkin pertumpahan darah terbesar dari master-master dalam beberapa tahun terakhir. Itu semua orang yang sudah mati dulu, baru mati lagi. Pria botak itu berdiri dengan acuh tak acuh dan berkata, dan orang-orang ini bukanlah hal yang baik. Diperkirakan banyak jenderal di militer kita yang mati di tangan mereka. Zhan Hongyu dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, terdengar suara angin, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan. Beberapa orang dewasa melihat orang itu datang. Keempat anggota tim kalajengking macan buru-buru saling menyapa dengan hormat, dengan sikap yang lebih hormat dari sebelumnya. Mata Lu Sheng tenang, dan dia berkata dengan cepat, cepat bersihkan, kita akan segera meninggalkan liang. Juga, Zhan Hongyu, tolong cari cara untuk memberitahu jenderal lain di liang dan biarkan mereka kabur juga. Zhan Hongyu tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar, Tuan, apa yang terjadi? Lu Sheng menoleh ke belakang dan berkata dengan ringan, bukan apa-apa. Itu hanya binatang asing di bawah lantai 30 liang, kerusuhan. Petik 2 tanda seru petik 2 titik. Kerusuhan ruang bawah tanah. Keempat anggota tim kalajengking harimau semuanya kaget dan kaget. Ini bukan lelucon. Lu Sheng secara alami tidak akan membohongi mereka, dan beberapa orang dengan cepat berkemas. Nyatanya, tidak ada yang perlu dikemas. Cukup taruh tas penuh miril yang telah diletakkan sebelumnya, dan taruh kembali di punggung Anda. Zhan Hongyu dengan cepat menekan jam komunikasi 2 kali. Saya telah mengirim berita kembali ke wilayah militer. Setelah wilayah militer memverifikasinya,
secara alami akan memberitahu semua jenderal di Liang. Kami tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Sheng sedikit mengangguk, kekuatan mentalnya menggulung sisa balok perak padat di tanah, dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Ya, keempat tim kalajengking macan membawa barang-barang mereka dan berlari kembali ke jalur yang sama. Lu Sheng adalah yang tercepat, tetapi dia terutama berada di ujung tim. Kekuatan mentalnya terpancar ke sekeliling, mengamati pergerakan makhluk asing di Liang. Dia menemukan kekhawatirannya sedikit tidak perlu. Pada saat ini, binatang asing di setiap lantai Liang mulai mengamuk, dan orang-orang yang menguji Liang telah menyadari ada sesuatu yang salah dan telah mundur ke atas. Kekuatan spiritual Lu Sheng memiliki jangkauan radiasi yang besar. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat bahwa makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah tim mereka dari segala arah. Namun, level monster alien di lantai 30 ke atas tidaklah tinggi. Melihat skala besar dan orang-orang yang padat dan menyusup, hati Lu Sheng tidak berfluktuasi. Orang itu mungkin marah padaku. Saat aku keluar dari Liang dengan selamat, aku pasti akan marah lagi. Melalui eksplorasi ini, Lu Sheng juga secara resmi dikonfirmasi. Fluktuasi kesadaran misterius di kedalaman Liang adalah pelakunya yang menyihir para penguasa Liang itu ke jalan jahat, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang buas. Pejabat tinggi dunia yang tidak mengetahui seni bela diri selama 300 tahun tidak jelas tentang hal ini. Diperkirakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di balik makhluk asing itu, dan saya tidak tahu apakah keinginannya datang dari kedalaman Liang atau melalui jurang maut. Jika itu yang terakhir, maka kekuatannya di luar imajinasiku. Hanya dengan kesadaran, dia dapat sepenuhnya mencuci otak dan mengendalikan begitu banyak master seni bela diri, bahkan sekte top seperti Lu Moying. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Jika itu dilakukan di dua dunia, itu akan lebih keterlaluan. Tingkat 11, atau keberadaan di atas level 11. Lu Sheng tidak tahu, dia berencana pergi ke ruang mimpi untuk mencari informasi serupa segera setelah dia kembali. Saya yakin akan ada keuntungan. Dewasa, keempat anggota tim kalajengking harimau mengeluarkan senjata dingin. Mereka menyapu ke depan dengan ganas, dan menjatuhkan makhluk asing yang menghalangi jalan. Zhan Hongyu mengertakkan gigi dan kembali menatap Lu Sheng. Sosok Lu Sheng bergerak, dan dari ujung tim ke depan, kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba menghilang. Ledakan, ada badai tak terlihat di udara, dan di mana mata Lu Sheng tertuju, semua jenis binatang buas terlempar, meledak, dan mati. Jalan keluar segera dibersihkan, jangan khawatir tentang apapun, ikuti saja aku dengan cermat. Lu Sheng dengan ringan menjatuhkan kalimat dan berjalan maju. Ya, pasukan kalajengking harimau telah lama percaya pada kekuatan Lu Sheng. Apa yang dikatakan Lu Sheng, dia secara alami melakukannya. Satu persatu, mereka berhenti berbicara, dan berkonsentrasi mengikuti jejak Lu Sheng, mengubur kepala mereka dan bergegas maju. Seperti yang diharapkan Lu Sheng. Apa yang disebut kerusuhan burau ini terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya semakin mudah semakin tinggi Anda pergi. Makhluk asing yang kuat di bawah lantai 30, yang kekuatannya umumnya ke-7 atau ke-8, tetapi karena kerumunan makhluk asing di beberapa lapisan pertama, mereka menghalangi kecepatan maju, sehingga mereka memakan abu di belakang pantat Lu Sheng. Ketika Lu Sheng dan tim harimau dan kalajengking benar-benar keluar dari celah di Liang, makhluk asing di bawah lantai 30 tidak dapat mengejar. Fluktuasi kesadaran yang tak dapat dijelaskan telah ditransmisikan ke lapisan atas Liang melalui kabut hitam, yang sudah sangat lemah. Tapi Lu Sheng masih bisa merasakan kemarahan dan frustrasinya. Dipermainkan oleh serangga, aku akan sangat marah jika itu adalah aku. Lu Sheng berdiri di tepi celah di Liang, memegang 5 jari tangan kanannya. Pada kehampaan, seolah mencubit seluruh celah Liang di tangannya. Tunggu sampai bak yang mempermainkanmu sekali, merangkak di depanmu, dan tiba-tiba memberimu pukulan yang keras. Kamu akan semakin marah. Aneh, kerusuhan ini akan datang begitu kau mengatakannya, dan pergi begitu kau mengatakannya. Sebelum keluar, gelombang alien bis surut. Beberapa lusin meter dari Lu Sheng dan yang lainnya, beberapa anggota pasukan bintang yang mengenakan seragam tempur bergegas keluar dari celah lubang dengan aura berdarah.
Lu Sheng melirik ke arah itu, dan dengan cepat menyapa keempat tim. Kalajengking harimau untuk pergi. Ayo pergi. Baik tuanku, cepat temukan di mana saya parkir sebelumnya. Ketiga kendaraan off-road itu diparkir di sana tanpa ada pergerakan. Keempat anggota tim Kalajengking harimau menumpuk bongkahan perak yang mereka bawa kembali ke mobil. Ketiga mobil itu begitu penuh sehingga ban mereka tenggelam beberapa inci. Pada saat ini, mereka berempat semakin mengagumi pandangan jauh ke depan. Lu Sheng, jika Lu Sheng tidak membiarkan mereka mengendarai dua mobil lagi, mereka harus membawa setumpuk perak padat ke tempat aman sebelum mereka dapat memanggil helikopter untuk menjemput mereka. Beberapa orang tidak menunda, dan kembali ke mobil. Dalam perjalanan, kebetulan saya bertemu dengan beberapa orang dari pasukan Hongluo. Tim siput merah berdiri di tempat tinggi di hutan belantara menunggu helikopter menjemput mereka untuk perjalanan pulang. Kedua tim bertemu satu sama lain dan hanya menyapa. Tiga kendaraan pasukan Kalajengking harimau dipenuhi dengan ranjau perak yang padat, yang berdampak parah pada mereka. Sayangku, orang-orang dari tim Kalajengking harimau juga sangat beruntung. Anda dapat menemukan tambang Miin di dalam liang, dan kemurniannya sangat tinggi. Jika Anda menghasilkan banyak uang, ini adalah. Seorang anggota pasukan Hongluo melihat ke belakang dari tiga mobil pasukan harimau yang pergi, dan tidak bisa menahan nafas dengan kagum. Luo Zhen, Kapten Hongluo, melirik orang ini, dan mendengus dingin, semoga beruntung. Itu kekuatan. Mengingat begitu banyak tambang perak yang padat, dapatkah Anda mengeluarkannya dari liang hidup-hidup? Jangan lupa, baru saja terjadi kerusuhan di ruang bawah tanah. Ah iya, baru pada saat itulah beberapa orang di pasukan Hongluo memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan ekspresi mereka menjadi sedikit terkejut. Ya, liang itu baru saja membuat kerusuhan. Bagaimana orang-orang dari pasukan Kalajengking harimau keluar dari tanah? Dengan begitu banyak Miin sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya tidak sakit sama sekali. Kapan mereka menjadi begitu kuat? Beberapa orang terkejut dan curiga, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka menemukan ada yang tidak beres. Luo Zhen berkata dengan wajah yang rumit, apakah kamu tidak memperhatikan plat nomor dari tiga mobil pemimpin tadi? DZ0002. Berapa banyak orang di seluruh teater ke-9 yang dapat memegang lisensi semacam ini? Mobil Jenderal Top. Petik 2. 0 bunga. Laksamana Top. Beberapa anggota tim menghela napas dengan suara rendah, semua ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dari mana tim Kalajengking harimau berasal dari hubungan seperti itu? Kapten, apakah Anda bercanda? Sebelum Luo Zhen berbicara, kuncir kotor di tim sudah berseru dengan jam komunikasi mereka. Kapten benar, saya menemukannya. Zona perang ke-9 kita memang memiliki Jenderal Bintang 12 yang baru. Beberapa orang buru-buru menyatukan kepala, dan setelah membaca materi berita, satu persatu tiba-tiba tersentak. Laksamana Bintang 12, masal teratas, akan menjadi bintang keempat dalam daftar. Dan wajah muda yang sedikit familiar di foto profil membuat kepala mereka berdengung. Bukankah ini pendatang baru dari pasukan Kalajengking harimau? Seorang pemain keong merah mendengus. Pemula sialan. Luo Zhen membuka mulutnya dengan kekesalan yang tak tersamarkan di wajahnya. Itu bos yang sebenarnya. Sialan, kesempatan yang bagus untuk memeluk. Pahamu, aku melewatkannya. Anggota pasukan Hongluo lainnya juga memiliki ekspresi kompleks di wajah. Mereka berpikir bahwa mereka berada di gua yang sama dengan Laksamana Bintang 12, dan mereka minum dan mengobrol bersama. Saya tidak tahu, seperti apa rasanya. 0. Mari kita kesampingkan. Saat penghasilan dihitung, 10% milik Anda secara alami akan dibebankan ke akun Anda. Di pintu masuk Villa Manor, Lu Sheng berkata kepada 4 harimau dan Kalajengking, baik tuanku. Keempat anggota pasukan Kalajengking harimau tentu saja tidak keberatan. Setelah membantu Lu Sheng memindahkan semua balok perak padat ke dalam manor, mereka pergi dengan sangat menarik. Lu Sheng dengan santai melemparkan kunci mobil off-road Mengshi ke Li Dai. Dan kemudian memerintahkan, makan sesuai jam, lalu bantu aku memberitahu Wang Ye tentang militer yang akan datang. Kemudian dia naik ke atas untuk mandi dan istirahat. Binatang asing yang dia bunuh di liang secara otomatis diunggah ke militer.
Setelah mereka meninggalkan Liang, secara alami, militer akan memiliki orang khusus untuk menghitung statistik. Untuknya dan menghitung kemampuannya, Yang Provinsi melakukan perjalanan lain ke pusat misi. Lu Sheng pergi ke kamar di lantai 2, melepas pakaian perangnya yang kotor. Dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Jalan masuk ke liang umumnya mulus. Tambang Nyin tidak hanya kembali, tetapi juga beberapa informasi penting diperoleh. Total hanya butuh 4 hari, Lu Sheng keluar dari kamar mandi setelah mandi, dan menemukan bahwa Wang Ye dari militer belum datang, jadi dia langsung maju ke ruang mimpi. Setelah memasuki ruang mimpi, Lu Sheng langsung memanggil otak cahaya, dan mulai mencari informasi tentang kesadaran gua di perpustakaan sumber daya api. Setelah beberapa saat, Lu Sheng pulih dari data otak ringan. Buang napas panjang, dia telah menemukan jawaban yang dia cari. Medan Perang Kedua, inilah yang didapat Lu Sheng. Menurut informasi perpustakaan sumber daya Tinder, pejabat senior Liga Wumeng dunia telah lama menemukan petunjuk tentang pembangkit tenaga listrik di dunia yang berbeda. Dan di masa depan, medan perang utama antara manusia dan alien bis juga akan dimulai dari permukaan. Kembangkan ke abyssal space. Penjelasan celah di perpustakaan sumber daya api adalah celah ruang yang tercipta saat dua dunia saling tumpang tindih dan bertabrakan. Retakan ini besar dan kecil, tebal dan tipis. Jika cukup tebal, area abu-abu bengkok akan terbentuk di dalamnya, dan area ini cukup untuk menampung kedatangan pembangkit tenaga listrik dunia lain. Itulah yang dikatakan data Medan Perang Kedua. Memasuki. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.